kemarin-kemarin Anda itu cukup sakti, tidak bisa tersentuh hukum, karena Anda sendiri sudah ngomong, sudah dilaporkan 37 kali oleh masyarakat Indonesia terkait apa yang dilakukan dan dia tidak tersentuh hukum. Yang kita berharap yang ke-38 kali, ya Pak Rocky Gerung harus masuk dan bertanggungjawabkan semua apa yang sudah dilakukan itu. Karena apa? Lawyer saya atau lawyer dari Gerakan Cinta Prabowo itu sudah membuka laporan di Bareskrim. Cuma memang masih ada beberapa berkas yang harus saya lengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan saudara di mana saja Anda berada. Kali ini Rocky Gerung kembali viral setelah Gerakan Cinta Prabowo ini melaporkannya ke polisi. Ini akan menjadi catatan bagi Rocky Gerung setelah mungkin peristiwa beberapa hari yang lalu, ya viral pernyataannya yang menyebut Presiden ke-8 itu bajingan dan tolol, yang kemudian menimbulkan reaksi dari para warganet. Dan kali ini ya Gerakan Cinta Prabowo betul-betul mewujudkan ya laporannya ke polisi. Kita akan lihat bahwa selama ini memang Rocky Gerung selalu bermasalah ya, dibalik sebuah statement-statementnya yang cenderung tak terkendali ya, cadas, pedas, tetapi juga memang cenderung melecehkan orang. Dan sudah sering dia dilaporkan tetapi tidak pernah diproses hukum. Nah, ini kita akan lihat apa yang disampaikan oleh ketua dari Gerakan Cinta Prabowo ini, bahwa Rocky Gerung ini sudah sering dilaporkan tapi tidak pernah berlanjut begitu dalam bentuk ada penghukuman. Nah, di sini menurutnya bahwa kali ini Rocky Gerung kemungkinan tidak bisa lagi lepas. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Gerakan Cinta Prabowo ini, coba kita simak dulu sama-sama. Begini, kita kan kecewa, kita sakit hati, kita marah dengan sosok Rocky Gerung, itu wajar ya. Kalau memang dia itu benar-benar orang akademisi yang cukup pintar dengan gelar doktor, seharusnya dia menjadi contoh yang baik untuk masyarakat Indonesia. Memang benar negara Indonesia ini negara demokrasi Pancasila ya. Tentu mengedepankan adab dan etika, tidak asal ngomong. Ini seorang doktor yang selalu mencaci maki dan menghina kepala negaranya, ya bagaimana gitu loh. Itu tidak pantas keluar dari mulut seorang doktor Rocky Gerung ini ya. Saya perhatikan dia selalu menyerang kepala negara, dan ini berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini ya. Saat ini Pak Prabowo itu dengan beban yang begitu berat saja itu masih memikirkan bagaimana dalam waktu yang baru 100 hari lebih sedikit bisa melaksanakan program-program kerja yang sudah beliau buat. Itu bukan hal mudah dan murah. Ini butuh support dan dukungan dari semua pihak ya. Bang Rocky Gerung ini atau saudara Rocky Gerung ini siapa sih sumbangsih yang kepada negara ini? Belum ada, Bang Saleh. Cuma ngomong ya, cuap-cuap, mengkritisi pemerintahan, menjelek-jelekan pemerintah, menghina seorang kepala negara. Ini konyol ya. Seharusnya Indonesia ini butuh orang-orang pinter supaya bisa membantu Pak Prabowo untuk membenahi semua permasalahan-permasalahan negeri ini, bukan malah membuat kegaduhan ya. Kemarin malam Rocky Gerung sudah konferensi pers dan minta maaf ke Pak Prabowo, tapi bukan berarti ini selesai begitu saja ya. Dan kemarin hari Senin, saya hari Senin bersama lawyer saya atau lawyer dari Gerakan Cinta Prabowo itu sudah membuka laporan di Bareskrim. Cuma memang masih ada beberapa berkas yang harus saya lengkapi dan akan saya lanjuti lagi, nanti hari Senin saya akan serahkan semua berkas-berkas yang dibutuhkan Bareskrim untuk sebuah LP. Saya rasa gitu, Pak Saleh. Oh gitu ya. Oh jadi Rocky Gerung udah minta maaf ya, telekonferensi ya?
Sudah. Makanya Pak Prabowo kemarin sudah mengatakan bahwa Rocky Gerung sudah sadar dan minta maaf. Tapi kami juga tidak begitu saja ya. Ini juga pembelajaran buruk bagi generasi yang akan datang, bahwa kita sebagai rakyat Indonesia itu harus menghargai dan menghormati seorang presiden, terutama Pak Prabowo yang saat ini butuh fokus, butuh konsentrasi yang cukup supaya bisa melaksanakan program-program 5 tahun ke depan dengan maksimal. Jadi mungkin kalau secara pribadi Pak Prabowo sudah memaafkan, tapi secara konsekuensi hukum kami sebagai organisasi Gerakan Cinta Prabowo tentu kami tidak bisa menerima begitu saja ya. Jadi tetap kita akan tidak lanjuti laporan ke Barreskrim, dan insya Allah minggu depan ini sudah akan keluar itu pernyataannya ataupun kelanjutan dari laporan yang kami sudah buat. Pak Prabowo Pak Prabowo nggak akan meladeni, tidak akan marah, tidak akan menyerang balik ke Rocky Gerung. Tapi bagaimana dengan anak-anaknya Pak Prabowo ini? Tentu kami akan marah dan tidak terima ya. Ingat, di dunia ini di atas langit masih ada langit ya. Mungkin kemarin-kemarin Anda itu cukup sakti, tidak bisa tersentuh hukum karena Anda sendiri sudah ngomong, sudah dilaporkan 37 kali oleh masyarakat Indonesia terkait apa yang sudah dilakukan dan dia tidak tersentuh hukum. Ya kita berharap yang ke-38 kali ya Pak Rocky Gerung harus masuk dan bertanggungjawabkan semua apa yang sudah dilakukan itu. Karena apa? Setiap pekerjaan itu ada konsekuensinya. Nah, jadi saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo kemarin didampingi tim advokasi dari Gerakan Cinta Prabowo sudah membuka laporan. Cuma memang masih ada berkas-berkas yang kurang yang harus saya lengkapi ya. Kebetulan hari ini juga masih di Lampung saya, Bang Saleh, karena banyak kerjaan ya. Tapi akan saya lengkapi supaya apa? Semua masyarakat bisa melihat bahwa Pak Prabowo itu punya kader-kader militan yang tidak akan diam saja ketika bapaknya dihinakan. Ya, begitu tegas yang disampaikan oleh ketua dari Gerakan Cinta Prabowo ini, dan masihkah Rocky Gerung akan mengelak? Ya, kita akan lihat. Dan masihkah dia bisa lolos ya dari apa laporan-laporan polisi selama ini ketika dia membuat statement-statement yang dianggap itu melecehkan orang. Dan kali ini tidak main-main ya, Gerakan Cinta Prabowo ini betul-betul hendak memberikan efek jerah bagi Rocky Gerung agar dia bisa lebih hati-hati dan lebih bijak dalam membuat statement. Mungkin dimaafkan iya, tetapi proses hukum ini akan berlanjut, dan tentu ini akan menjadi sebuah pelajaran yang betul-betul berharga bagi kita semua jika ini bisa diproses secara hukum. Bagaimanapun juga pernyataan Rocky Gerung ini betul-betul sudah membuat kegaduhan ya, telah membuat banyak persepsi-persepsi yang muncul dan menjadi perdebatan di jagat media sosial. Kita akan tunggu seperti apa proses selanjutnya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.